Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan membahas lagi nih tentang kebudayaan dan tradisi dari daerah aku. Untuk yang belum tahu, jadi daerah aku itu untuk letaknya itu berada di daerah Lampung. Cuman untuk adat istiadat, bahasa, tradisi itu lebih ke arah Palembang. Karena emang nenek moyangnya atau orang yang pertama kali membangun mesuji ini orang Palembang gitu. Nah, untuk yang belum subscribe dulu ya, biar aku lebih semangat bikin videonya dan aku bisa berkreasi atau berkarya lagi dengan konten-konten yang lebih menarik, dan kalian juga bisa request konten apa lagi yang akan aku buat. Oke, jadi kali ini aku akan membahas 7 tradisi yang tidak baku. Artinya, tradisi ini bisa dilakukan, bisa juga tidak. Tapi, kenapa saya bilang tradisi ini tidak baku? Karena ada sebagian yang memakai, ada juga yang tidak. Artinya tidak melanggar adat istiadat dari daerah tersebut kalau tidak dilakukan, seperti itu. Yang pertama, tradisi doa ninggi. Apa itu tradisi doa ninggi? Jadi tradisi doa ninggi itu ialah prosesi yang dilakukan setelah ijab kabul atau akad nikah, seperti itu kan biasanya ada orang berdoa seperti itu. Tapi untuk di daerah mesuji itu biasanya doanya itu harus dilakukan secara tinggi untuk kedua belah pihak pengantinnya. Nah, seperti gambar yang ini nih. Nah, di gambar ini kan tinggi gitu kan, harus melebihi pundak, melebihi pundak. Nah, kenapa dilakukan seperti itu? Karena orang mesuji percaya jika salah satu dari kedua belah pihak ini, misalkan pengantin wanita lebih tinggi dari pengantin laki-laki, diyakini pengantin laki-laki akan memiliki sifat yang lebih pengalah daripada pengantin perempuan. Nah, sedangkan pengantin perempuan itu tidak gampang diinjak-injak atau tidak gampang dikalahkan gitu, egonya dikalahkan oleh si pria, pengantin pria. Tapi tradisi ini juga mengundang kontroversial nih, karena itu kan hanya sekedar mitos ya, hanya sekedar mitos yang dipercayai oleh masyarakat mesuji. Yang kedua, ada tradisi pacaran. Apa itu pacaran? Pacaran itu bukan pacaran yang dalam bahasa Indonesia itu berduaan atau apa gitu. Jadi pacaran ini merupakan tradisi yang dilakukan pada malam sebelum melakukan akad nikah. Jadi besok mau nikah, malamnya tuh adat istiadat tradisi pacaran ini dilakukan. Pacaran itu apa sih? Jadi pacaran itu ngehena gitu, henna. Jadi menghena atau mewarnai tangan gitu kan, mewarnai tangan. Seperti semacam kutek gitu loh, tradisi menghena. Kenapa dinamakan pacaran? Karena pada waktu itu dan pada masa sekarang juga untuk membuat henna itu masih dilakukan secara tradisional. Nah, dengan menggunakan daun pacar, namanya pohon pacar gitu. Daunnya diambil terus dibuat henna, makanya dinamakan pacaran, tradisi pacaran. Sampai sekarang pun tradisi itu masih dilakukan. Yang ketiga, dekor atau melen atau monter, bisa juga seperti itu. Nah, dekor ini juga dilakukan sebelum tradisi pacaran. Jadi malam H-3 sebelum nikah itu dilakukan tradisi dekor. Ini tradisi bujang gadis ya. Jadi tradisi untuk pemuda dan pemudi gitu. Nah, dekor ini kenapa dinamakan monter? Karena itu ada menghias itu dengan cara diputar-putar gitu, atau dalam bahasa mesujinya itu diponter-ponter gitu, makanya dinamakan dekor monter gitu. Ada juga dekor rumah, dekor balai gitu. Itu dilakukan oleh pemuda-pemudi di mesuji. Keempat, ada tradisi nyore. Mungkin kalau nyore itu terdengar agak asing ya. Biasanya orang bilangnya itu JJS atau jalan-jalan sore, tapi kalau di sini nyebutnya nyore. Tradisi ini masih dilakukan oleh pemuda-pemudi mesuji. Karena untuk hiburan juga, untuk jalan-jalan biasanya dilakukan di suatu tempat seperti wisata seperti itu, atau dilakukan di air gitu, pakai perahu dayung seperti itu. Kemudian yang nomor 5 itu ada tradisi lelang. Nah, tradisi lelang ini ialah tradisi yang dilakukan pada saat resepsi pernikahan. Nah, perlu diketahui juga kalau masyarakat mesuji itu biasanya tidak
melakukan resepsi di beda hari, bukan. Jadi dia langsung, misalkan akad nikahnya jam 10, nah jam 12 atau jam 1-nya itu langsung resepsi, atau setelah akad nikah itu langsung resepsi gitu, langsung pesta gitu. Nah, pada saat itulah tradisi lelang dilakukan. Apa aja yang dilelang? Nah, biasanya dulu itu ayam panggang atau enggak kue yang seloyang gitu. Terus kalau sekarang itu tradisi lelangnya seperti boneka. Gimana sih prosesi dilakukannya lelang gitu? Misalnya contohnya barang yang dilelangkan itu boneka. Jadi si pengantin ini memegang boneka, yang pengantin pria, pengantin wanita. Nanti untuk yang MC itu menawarkan lelangan tersebut, harga lelangan tersebut dari 500.000 sampai 1 juta, 2 juta gitu. Nanti kalau harga tertinggi baru mereka mengambil lelangan tersebut. Tradisi ini masih terus dilakukan karena dengan cara ini juga bisa membantu keluarga yang punya hajatan atau yang punya acara, biar membantu meringankan acara, meringankan dana acara gitu. Atau sebagai kado juga sih, bisa seperti itu. Kemudian tradisi yang nomor 6 itu ada tradisi ngumpul. Ngumpul, bukan ngompol ya, jadi ngumpul. Nah, tradisi ngumpul ini tradisi yang dilakukan juga oleh bujang dan gadis. Biasanya tradisi ini tidak menentu sih, mau ngumpulnya di rumah siapa, harinya apa, kapan. Nah, pada saat ngumpul-ngumpul ini, jadi ngumpul itu sama dengan nongkrong gitu loh, nongkrong. Tapi di bahasa Mesuji itu namanya ngumpul. Nah, pada saat ngumpul ini biasanya ada makanan-makanan tertentu yang dibuat, dibuat secara rame-rame gitu. Misalkan bakar kelempang atau bakar ayam, atau juga bikin pempek bareng-bareng seperti itu. Ya ngobrol-ngobrol biasa sih, tapi ngumpul-ngumpul ini biasanya ada sesuatu yang mau dibuat gitu, makanan yang mau dibuat gitu, biar lebih manis atau lebih terasa gitu kebersamaannya. Kemudian tradisi nomor 7 ada tradisi nyawer pengantin. Nah, jadi tradisi ini juga baru-baru sih sebenarnya, tapi masih terus dilakukan sampai saat ini. Nah, gimana sih tradisi nyawer pengantin? Jadi pengantin itu biasanya menyumbangkan satu lagu berdua gitu ya, duet berdua di depan para tamu undangan. Nah, setelah mereka bernyanyi bersama gitu, satu persatu orang itu maju ke depan untuk memberikan uang saweran gitu kepada pengantin. Seperti itu guys. Oke, sebelum ini aku juga membahas tentang tradisi adat istiadat menikah, atau istilahnya adat istiadat perkawinan dan pertunangan di Mesuji. Linknya ada di atas ya. Nah, mungkin itu aja yang dapat aku kasih informasi buat kalian. Semoga kalian lebih mengenal daerah aku. Semoga juga biar jadi sumber promosi, mengeksplor daerah aku yang menurut aku sangat istimewa ini. Terima kasih untuk kalian yang udah menonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Nah, jangan lupa juga untuk kalian yang merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa di-share ya, dan di-share atau dibagikan kepada teman-teman kalian. Kalian juga membantu aku dengan cara itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe!